Ya, halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Pemirsa, mundurnya pucuk pimpinan partai legendaris berlambang pohon beringin masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Meski berakar kuat, ternyata pucuk pimpinan pohon yang rindang ini bak terbang terbawa angin. Siapakah tangan kuat yang mengguncang pohon beringin? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang kabinet perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang kabinet paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang paripurna perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan perencanaan untuk kepemimpinan tahun depan termasuk transisi pemerintah ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu alasan pemindahan ibu kota ke IKN adalah karena beban populasi di Pulau Jawa yang terlalu besar mencapai 56% dari total populasi. Jokowi juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 56,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres pun resmi dimulai. Dari 3, 2, 1. Alhamdulillah, dengan demikian pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden Republik Indonesia resmi dimulai. Ma'ruf Amin didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Hadir pula dalam acara groundbreaking Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta Kurator IKN Ridwan Kamil. Istana Wapres di IKN mengusung konsep Huma Betang Mai yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Total luas lahan Istana Wapres 14,8 hektar dengan nilai proyek 1,457 triliun rupiah. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan pihak terkait dalam pembangunan Istana Wapres IKN. Ma'ruf Amin berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha. Performatif merupakan konsep smart, green, dan livable pada skala urban. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses perencanaan dan persiapan pembangunan Istana Wakil Presiden. Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain memimpin sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo juga melakukan peresmian sejumlah proyek di IKN, salah satunya Taman Kusuma Bangsa. Taman dengan luas hampir 2.000 meter persegi merupakan penghormatan bagi Bapak Pendiri Bangsa Soekarno-Hatta. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri telah meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Taman Kusuma Bangsa ini merupakan dedikasi bagi para pahlawan dan juga pendiri bangsa, di mana di taman ini terdapat 2 patung Founding Fathers, yakni patung Soekarno dan juga Hatta dengan 2 sayap di kedua sisinya. Taman ini seluas 1.915 meter persegi dengan menghadap langsung ke Istana Garuda Nusantara yang menjadi simbol dari Ibu Kota Nusantara. Selain dari patung Soekarno dan juga Hatta, di Taman Kusuma Bangsa ini terdapat patung ataupun tiang bendera raksasa setinggi 79 meter dengan bendera raksasa di pucuknya. Dan nantinya pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang, Taman Kusuma Bangsa akan menjadi lokasi dari apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus 2024. Tentunya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi simbol dari kemajuan bangsa. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, Anyus melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. SBY sudah memiliki agenda peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Merasakan semangat dan sukacita kita menyongsong tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bersejarah dan menghadirkan semangat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Mas Ahaye, Pak SBY nanti akan datang nggak Pak? Mas ke 17-an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacaranya di Pacitan begitu. Di kampung halaman. Tapi udah ada undangan, Mas? Oke, yuk, makasih ya. Makasih. Sebelumnya Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sudah menerima undangan upacara HUT RI di IKN Kalimantan Timur. Namun Megawati belum memastikan tentang kehadirannya.
Undangan dikirim langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. PDIP menghormati undangan yang diberikan karena upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa penting. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum dapat memastikan kehadiran Megawati di IKN Kalimantan Timur. Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya. Sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN dan semua telah dipersiapkan dengan detail. Ya, tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu penghormatan sebagai Presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Airlangga Hartarto berfoto dan bercanda dengan Bahlil Lahadalia di Ibu Kota Nusantara. Menariknya, kelakar antara Airlangga dan Bahlil tentang kursi yang ditafsirkan oleh banyak pihak ada kaitannya dengan bursa Ketua Umum Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur sebagai ketum. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Airlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Airlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, signal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat dan jika ini memang terjadi maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga
4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun, Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangat ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar 2017-2024 diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Pemeriksaan Erlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Rencananya Kejagung akan kembali memeriksa Erlangga besok. Dalam kasus suap izin ekspor CPO, kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Pemeriksaan Erlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kemendak. Saat itu Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam mengatasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021. Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan belum akan memanggil Erlangga Hartarto dalam waktu dekat. Dan berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu kami akan lakukan update. Ya, jadi supaya clear teman-teman media, hingga kini kami belum mendapatkan informasi soal itu. Ya, apakah akan dilakukan pemanggilan, kapan, seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman media, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tentang apa, ya. Tetapi kami berjanji bahwa kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update. Mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga itu mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Yusuf Hamka alias Babah Alun resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar pada hari ini. Ia menyebut berhutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Pengusaha Yusuf Hamka alias Babah Alun tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Ia hadir seorang diri untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatan sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Erlangga Hartarto yang merupakan sahabat baiknya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran diri, diantaranya alasan usia dan keluarga. Dirinya pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak, saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik
rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, kami kembali. Pemirsa, langkah Anies maju dalam Pilkada Jakarta terancam karena minimnya dukungan partai. Sementara Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Hingga hari ini, baru PKS yang menyatakan mengusung Anies. PKS pun mengunci duet Anies Sohibul Iman. Namun, PKS berpeluang menarik dukungannya. Lantaran hingga batas waktu yaitu 4 Agustus, Anies belum mendapat dukungan partai lain. Sementara PKB dan Nasdem belum memberikan surat rekomendasi. Hal ini membuat peluang Anies merebut Jakarta 1 semakin sulit. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya. Anies peluangnya agak sulit, berat untuk bisa berlayar. Karena memang partai-partainya sudah diborong. Dengan koalisi jumbo, dengan koalisi super ya, yaitu Kim Plus itu. Ya kalau Kim Plusnya itu kompak ya bersatu, maka hanya akan menyisakan PDIP. Dan PDIP di daerah khusus Jakarta tidak punya golden ticket, tidak punya karpet merah. Artinya belum cukup untuk maju mengusung kandidatnya sendirian. Ketiga partai ini pun berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Jumbo, Kim Plus berencana mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Dengan peta politik ini, kemungkinan calon tunggal melawan kotak kosong semakin menguat. Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang telah mengantongi cukup kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diprediksi berimbas pada peta politik dalam Pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi 2 kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar.
Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pilkada Jakarta yang digadang akan hadirkan satu pasangan calon yang melawan kota kosong disebut akan merubah wajah pilkada bak macan ompong. Dan untuk membahas lebih dalam kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat malam Bang Herzaki. Selamat malam Bang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sudah hadir juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Mas Seno. Baik. Tampaknya masih belum ada suara sambungan suaranya. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Mas Seno. Terima kasih. Sudah bersama kami. Boleh bukan portrait, di landscape ya, Mas Seno? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dan hadir pula juru bicara Anies Baswedan, Iwan Tarigan. Selamat malam, Bang Iwan. Selamat malam, Mas David. Baik, kita juga masih akan terima kasih sudah hadir. Ya. Malam. Malam, Pak Iwan, Pak Zaki. Iya, dan nanti juga akan hadir bersama kita adalah pengamat politik Adi Prayitno. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Ini seru banget. Pada malam ini sebenarnya kita mau bicara ke arah kota kosongnya. Tapi, iya betul ke arah kota kosong. Tapi ini ada peristiwa yang perlu dibahas dulu. Mengingat bahwa di sini ada PDIP, ada Demokrat juga begitu ya. Apa tanggapan Anda ya terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar? Saya ke Bang Herzaki dulu. Ya, terima kasih Bang. Jadi kalau kami melihat ini, tentu kami Demokrat menghormati pilihan langkah yang diambil oleh Bapak Erlangga. Beliau seorang yang baik ya, juga tokoh politik, tokoh nasional yang terbilang sukses ketika menjadi ketua umum Partai Golkar gitu. Yang kedua, tentu kami juga menghormati ya mekanisme dan proses internal yang berlaku di Golkar selaku organisasi. Karena bagaimanapun setiap partai politik di negeri ini punya independensi, punya kemandirian, punya caranya sendiri dalam menghadapi berbagai isu. Ya, nah, tentu saja apalagi kita tahu Golkar ini kan saudara tua kita gitu. Partai besar, partai yang sangat mapan, tentu mekanismenya juga sudah sangat jelas. Jika ada suatu isu atau suatu peristiwa, bagaimana menyikapinya tentu sudah ada aturan ini yang menggawangi. Kalau kami juga memiliki prosedur yang sejenis gitu, kira-kira seperti itu gitu kami melihatnya. Sehingga bagi kami, ya jika misalnya ada pertanyaan lanjutan, ini suka ada pertanyaan lanjutan ini. Gitu. Ya bagi kami komunikasi kami dengan teman-teman Golkar tetap baik ya, Kim juga tetap utuh ya. Kita komunikasi berlangsung dengan baik. Memang Pak Erlangga orang yang sangat baik, sangat kooperatif ya, komunikatif. Tapi bagaimanapun pengunduran diri beliau ini adalah hak pribadi beliau dan komunikasi kami tetap akan berlanjut dengan baik pula. Siapapun yang akan menggantikan beliau, ya karena ini kan komunikasi dengan institusi dan institusi gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi apakah ini berpengaruh dalam koalisi Cakada, Golkar dan juga Demokrat? Ya kalau sampai saat ini masih banyak ya. Memang daerah-daerah yang kami berkoalisi dengan teman-teman Golkar, dengan teman-teman Gerindra, tapi ada juga misalnya kami berbeda jalan. Bahkan ada daerah yang kami misalnya bersama partainya Bang Aryo nih, gitu ya. Pak Lukman Abu Nawas misalnya Bang Aryo di Sulawesi, ya kami mendukung beliau kan begitu sebagai ketua PDI kan begitu. Jadi maksud kami namanya pilkada sangat cair, sesuai dengan peta kekuatan di daerah masing-masing. Hanya memang kebersamaan kami juga cukup banyak dengan teman-teman di Gerindra dan di Golkar juga. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya sekarang beralih ke Mas Seno. Mas Seno, PDIP bagaimana nih melihat mundurnya Pak Erlangga? Mengingat PDIP juga dalam waktu dekat kan ini terus berkolaborasi dengan Golkar begitu, khususnya di Banten bahkan. Ya betul, kami melihat bahwa sosok Pak Erlangga ini adalah sosok ketua partai yang komunikatif, menjadi rekan yang baik dalam membangun komunikasi politik yang akan bermuara pada kerjasama. Dan di banyak daerah juga kami melakukan kerjasama politik
dengan Golkar. Di berbagai daerah kita melakukan itu, termasuk di kabupaten kota. Di Banten misalnya ini sudah berlangsung cukup lama komunikasi yang intens dengan kawan-kawan Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Tentu saja kita harus menghormati calonnya. Ya, dalam waktu dekat kami akan mengumumkan secara serentak dari gelombang per gelombang. Tetapi tentu saja dinamika ini kami masih belum bisa menjawab apakah nanti ini akan berpengaruh terhadap dinamika kerjasama politik di pilkada atau tidak. Karena kan baru 1 hari kami mendengar informasi. Dan tentu saja kalau mencermati komentar berbagai macam netizen yang muncul, ini kan menjadi satu pertanyaan sebenarnya, Mas. Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, ini kan terhitung sangat berprestasi sebetulnya. Menempatkan Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislatif kedua dengan capaian yang cukup signifikan, tingkatan kursinya belasan kursi, kemudian menjadi salah satu partai pertama yang mengumumkan cawapres terpilih gitu ya. Dan itu kemudian hari ini tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri kemarin. Bagi kami ini tentu sesuatu yang menarik dan jarang kita jumpai. Tentu saja kami menghargai hak politik beliau sebagai politisi dan sebagai ketua umum partai. Tetapi kalau kita mencermati berbagai macam komentar yang ada di media sosial, tentu kita berharap sebenarnya otonomi seluruh partai politik ini menjadi kedaulatan dari masing-masing partai. Jangan sampai ada kemudian invisible hand yang itu muncul. Jangan sampai ada yang, kalau menggunakan istilah Pak Yusuf Hamka, ini perebutan yang bukan berebut tapi direbut oleh kekuatan lain. Ini yang menyampaikan Pak Yusuf Hamka, bukan kami. Sehingga tentu saja buat kami seluruh partai politik harusnya dihargai kedaulatannya, otonominya, sebagaimana kami juga ingin dihargai otonominya. Saya rasa berbagai partai politik pernah mengalami ya, kalau kemudian di situasi tertentu itu harus menghadapi dengan cawe-cawe. Bahkan Partai Demokrat pun pernah mengalami itu, partainya Bang Saki, zamannya Pak Muldoko dulu. Sehingga kami rasa itu ada kemudian situasi yang ada invisible hand yang melakukan sesuatu yang itu tentu saja tidak baik untuk iklim demokrasi. Semoga di Golkar tidak seperti itu. Semoga tidak seperti itu. Tapi tetap partai menyiapkan ini ya, contingency plan begitu ya berarti ya, tetap ya. Ya tentu sebagai institusi kelembagaan kami tentu membangun komunikasi secara lembaga yang baik dengan siapa saja. Tetapi secara higher politics, secara iklim demokrasi kami berharap tidak ada langkah-langkah semacam itu. Sebagaimana kalau kami baru saja di bulan Juli yang lalu memperingati Kuda Tuli misalnya, itu menunjukkan bahwa di dalam sejarah politik Indonesia, pada saat kedaulatan satu partai politik dicawe-cawehi, diintervensi oleh kekuatan yang lebih besar, itu bisa memunculkan peristiwa yang malah menyulitkan partai tersebut seperti Kuda Tuli. Sehingga saya rasa belajar dari sejarah, hal itu semestinya tidak perlu dilakukan kembali. Baik, sudah bergabung bersama kita juga Mas Adi Praetno, terima kasih Bang sudah bersama-sama kami. Tapi sebelum ke Mas Adi biasanya kan kasih kesimpulannya luar biasa nih ya. Saya ke Pak Iwan dulu ya. Pak Iwan, ini Pak Erlangga ini kan mundur ya di tengah lagi seru-serunya sebenarnya ya untuk menentukan calon kepala daerah gitu. Dan kalau kita lihat ini banyak peristiwa, termasuk kalau dalam pekan lalu diduga ada partai-partai bahkan yang kemudian akan masuk ke Kimples, termasuk meninggalkan dukungan untuk calon Anda yaitu Pak Anies Baswedan. Nah, tapi bagaimana sih Pak Anies ini membaca semua peristiwa politik ini, termasuk terakhir ini adalah mundurnya Pak Erlangga Hartarto? Ya, terima kasih Mas David. Jadi dari pihak Pak Anies, ini kita masih melihat situasi. Karena bagaimana juga kan ini sangat mengagetkan. Partai besar yang pemenang kedua setelah PDIP. Jadi kalau secara luarnya cukup berprestasi. Tetapi tentunya ada juga tarikan-tarikan dari langkah-langkah yang kita tahu dari internal senior Golkar, langkah-langkah Pak Erlangga yang tidak disetujui oleh para senior begitu. Tapi kita harapkan kondisi ini nanti tetap berjalan, pilkada berjalan dengan baik tanpa intervensi tentunya. Ya, itu harapan kita. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah ujian buat Golkar agar tetap menjadi partai besar yang partai sesuai dengan kekaryaan yang menjadi
ini tujuan daripada Golkar di Indonesia. Begitu Mas David. Baik, saya masih pertanyaan yang sama, saya ke Mas Adi Prayitno. Ini seberapa besar Mas mundurnya Erlangga pada koalisi Kimplas di masa penetapan Cakada ini? Apa yang Anda lihat di sini? Ya, saya kira memang tidak akan ada perubahan yang signifikan ya pada konstelasi politik di internal Golkar terkait dengan konfigurasi politik yang mereka bangun dalam koalisi. Mostly bisa dipastikan Golkar ini akan tetap solid bersama dengan Kim di sejumlah wilayah-wilayah tertentu yang mereka menyebutnya sebagai wilayah prioritas. Meski pada saat yang bersamaan mereka itu saling berhadapan satu sama yang lainnya. Misalnya di Banten antar Kim itu kan perang saudara antara Golkar dan Gerindra. Golkar mengusung Airin Rahmidiani, kemudian Gerindra itu memborong hampir mayoritas partai. Di situ ada Demokrat juga ya, mengusung Andra Soni sebagai sosok yang akan berkompetisi. Peta politiknya hari ini, meski kita tidak pernah tahu, jangan-jangan Banten ini akan juga seperti di Jakarta kan, di mana semua partai akan diborong, dan nantinya muncul juga Kimplas sehingga yang dilawan itu adalah kota kosong ya. Tapi di Banten itu juru kuncinya ada di PDIP, karena sampai hari ini PDIP belum memutuskan sikap politiknya. Apakah berkongsi dengan Airin ataukah justru misalnya bergabung dengan kubunya Andra Soni. Di berbagai tempat yang lain di Jakarta misalnya, per hari ini juga Golkar bisa dipastikan solid ya dengan Kim, termasuk di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat. Jadi hal-hal yang semacam ini bagi saya sebenarnya Mas tidak akan mempengaruhi secara signifikan ya terkait dengan konfigurasi politik. Mungkin ada beberapa koreksi di berbagai tempat ya terkait dengan rekomendasi dan surat tugas yang sudah diberikan. Di Sumut misalnya beberapa waktu yang lalu Golkar kan memberikan surat tugas ke Bobi, tapi Bobi pada akhirnya harus berlabuh misalnya dari Partai Gerindra. Hal-hal yang semacam ini tentu akan mempengaruhi secara umum bagaimana rekomendasi Golkar di sejumlah tempat mungkin sebelum ada janur melengkung sangat mungkin akan mempengaruhi secara signifikan. Nah, selanjutnya justru saya melihat adalah apa yang kemudian membuat Pak Erlangga itu mundur. Justru saya menduga ada kekuatan politik besar yang saya kira turut mendesain bagaimana Pak Erlangga Hartarto ini mundur di tengah jalan sehingga suksesi kepemimpinan itu dilakukan sebelum dua momen penting politik ya. Pertama pilkada, yang kedua adalah soal bagaimana struktur kabinet itu akan segera diumumkan oleh Prabowo dan Gibran. Kalau menggunakan skenario lama ketika ada isu tentang Munaslup, tentu siapapun yang mendesakkan Munaslup pasti dituduh ada intervensi, ada cawe-cawe, kemudian ada upaya pembegalan yang berpotensi itu diarahkan pada kelompok tertentu. Dan itu dianggap inkonstitusional ya. Tapi kalau kemudian Pak Erlangga Hartarto ini mundur terkesan ikhlas lillahi ta'ala, mundur tanpa ada paksaan, seakan-akan Munas dipercepat itu menjadi pilihan yang rasional. Oleh karena itu saya ingin menegaskan siapapun yang membuat Pak Erlangga Hartarto itu mundur dengan cara apapun, saya kira dia adalah tahu persis bagaimana untuk menggantikan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dalam hal ini sebelum dua event penting itu Mas. Jadi saya kira di situ konteksnya ya terkait dengan Golkar. Waduh, ini apa namanya, siapa orang di balik yang Anda katakan ini tentu mungkin harusnya semua apa gimana ya, partai-partai politik apakah melihat itu juga yang sama dan sosok yang sama gitu loh. Nah, Mas David begini, kenapa saya sebut ada orang yang cukup luar biasa dan powerful? Karena apapun judulnya, Pak Erlangga Hartarto ini adalah Ketua Umum Golkar, partai pemenang pileg yang saya kira ini top elit dari segi jabatan politik ya. Pak Erlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian yang saya kira secara jabatan publik hanya 2 tingkat ya, di bawah Presiden dan 1 tingkat di bawah Wakil Presiden. Jadi jabatan-jabatan strategis ini saya kira nyaris tak ada kekuatan yang sebenarnya mempressure ataupun mengintervensi ataupun membisikkan sesuatu yang kemudian membuat Pak Erlangga Hartarto itu mundur. Pasti ada jabatan politik, kekuatan politik di luar kemampuan Pak Erlangga Hartarto yang sifatnya lebih kuat yang kemudian mempengaruhi. Jadi instrumen yang menjelaskan kenapa Pak Erlangga Hartarto itu kemudian mundur. Soal siapa orangnya, soal apa bentuknya, mari kita cari ramai-ramai. Baik, baik. Kita akan lanjutkan tapi ini ngobrol-ngobrol. Cuman sebelum kita dialog lagi, kita cari tahu dulu seperti apa sih suara masyarakat sementara ini soal ancaman kota kosong di Pilkada Jakarta nanti. Sudah ada rekan Amrina Rida yang akan berinteraksi langsung dengan warga Jakarta di Bundaran HI Jakarta Pusat. Amrina, silahkan.
Iya, halo, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ini menarik sekali ya, karena memang benar bahwa pilkada serentak ini sudah akan berlangsung beberapa bulan lagi, atau lebih tepatnya pada bulan November. Tentunya kita semua berharap nanti siapa saja nih, kita penasaran yang akan menjadi calon-calon pemimpin daerah. Tapi yang menarik seperti yang tadi David sampaikan, bahwa di Jakarta saat ini belum ada sosok-sosok yang sudah pasti akan mengikuti kontestasi pilkada nanti. Bahkan ada satu informasi yang memungkinkan bahwa di Jakarta ini ada kemungkinan hanya satu pasangan calon saja, yang artinya nanti warga Jakarta ini terancam untuk memilih antara paslon tersebut atau dengan kota kosong. Saya akan mencoba untuk berbincang. Ini sudah ada satu kakak cantik, bisa minta waktunya sebentar Kak? Oke, Kak, kita mau tanya-tanya sebentar, tapi mungkin Kakak bisa perkenalkan diri dulu, nama Kakak siapa, dan konfirmasi Kakak warga Jakarta untuk memilih nanti ya di pilkada. Oke, saya Via, kebetulan memang warga asli Jakarta yang nantinya akan memilih di pilkada pada November nanti. Oke, nah Kak Via, ini menarik sekali ya, karena sebenarnya pilkada ini kan baru akan terjadi di November 2024 nanti. Tapi ada informasi ataupun juga ada simpang siur kabar bahwa nantinya warga Jakarta seperti Kakak Via akan memungkinkan untuk memilih adanya satu paslon ataupun juga satu kota kosong. Nah, gimana nih kalau dari Kak Via terkait dengan informasi tersebut nanti? Sebenarnya menarik juga ya sebagai warga ngikutin gitu untuk pilkada nanti. Sudah ada calon tadinya seperti mungkin yang Anies itu yang sempat diusungkan, terus kembali mencuat bahwa nantinya juga pengen ada kemungkinan kota kosong seperti itu. Sebagai warga sih sebenarnya mikir kok kenapa harus ada kota kosong ya, rasanya kayaknya masih banyak kok mungkin politikus maupun pemimpin-pemimpin yang sanggup memimpin Jakarta nanti, apalagi kan yang kita tahu gitu ibu kota Jakarta sendiri itu menjadi bisa dibilang tiket gitu ya mungkin untuk calon pilpres mendatang. Jadi rasanya sih masih ada kok kemungkinan pemimpin yang lain yang layak untuk maju pada pilkada nanti sih gitu Kak. Nah Kak, kita melihat apabila nanti pilkada, terutama di Jakarta November nanti, misalnya nih ternyata benar nanti Kakak dihadapkan pada pilihan satu kotak kosong dengan satu paslon yang kita belum tahu ini siapa, apa nih yang akan Kakak lakukan kalau dari Kakak sendiri? Menarik ya sebenarnya, jadi mikir-mikir bakal nyoblos atau enggak, tapi rasanya kalau nggak nyoblos juga sayang, tapi kalau misalkan nyoblos jadi pertanyaan juga, ngelihat dulu pemimpinnya ini backgroundnya nanti seperti apa, dan ngelihat juga partai-partai pendukungnya itu seperti apa, karena kan memang untuk pilkada tahun ini memang panas banget. Jadi juga aku sebagai nanti yang bakal nyoblos juga bakal riset terlebih dahulu, jadi kalau nggak nyoblos juga mikir-mikir, tapi kemungkinan sebisa mungkin sih tetap bakal nyoblos sih gitu. Nah Kak, ini kita menuju ke paslon. Kalau dari Kakak sendiri, sosok dengan kualitas seperti apa sih yang Kakak Via mungkin inginkan untuk nantinya memimpin Jakarta gitu? Oke, tentunya karena sebagai kota metropolitan juga banyak usaha di sini dan warganya juga banyak perantau ke sini, tentunya mengharapkan pemimpin yang jelas punya proses yang tentu untuk menjadi pemimpin tuh sudah punya proses yang jelas, bahkan memiliki pendidikan yang jelas juga, sehingga untuk memimpin kota Jakarta yang nantinya sudah bukan menjadi ibu kota lagi, tentunya itu udah punya prinsip yang jelas akan seperti apa untuk mengurusi warganya, dan punya program-program yang jelas nantinya akan membantu masyarakat Jakarta, apalagi untuk kelas menengah maupun kelas menengah ke bawah. Harapannya sih mungkin seperti itu sih Kak. Oke, kalau gitu terima kasih atas jawabannya Kak Via. Tentunya kita semua berharap agar pilkada nanti terutama untuk Jakarta ini berlangsung dengan lancar dan juga baik. Terima kasih atas waktunya Kak. Nah pemirsa dan juga David, itu tadi adalah salah satu pendapat dari warga Jakarta yang mengatakan bahwa memang agak kebingungan begitu ya, ternyata kalau misal nanti ada kota kosong apa yang harus mereka lakukan, karena ternyata ada kualitas-kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh salah satu pemimpin begitu untuk nantinya bisa dicoblos ataupun juga dipilih oleh warga Jakarta. Seperti yang kita tak ketahui, kita tentunya berharap agar nantinya di pilkada serentak, tidak hanya pilkada Jakarta, bisa berlangsung dengan lancar. David. Baik, Amrina, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, dialog dalam Sidoprime akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita lanjutkan dialog kami bersama dengan juru bicara Partai Demokrat Bang Herzaki Mahendra. Kemudian ada pengamat politik Bang Adi Praitno dan juga Mas Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan sebagai juru bicara serta Pak Iwan Tarigan. Baik, saya ke Bang Herzaki sekarang. Bang Herzaki, ini Anda dan Kimples ini menarik semua, hampir semua ya, menyedot hampir semua partai dalam koalisi seakan ingin mempersiapkan diri ini untuk melawan kota kosong. Emang berani Mas lawan kota kosong begitu? Ya, pertama begini, tidak ada upaya kami mempersiapkan diri untuk melawan kota kosong. Yang ada adalah upaya kami untuk ya memberikan warga Jakarta pilihan calon pemimpin yang memang memiliki kapabilitas, kompetensi, integritas, jejak rekam yang memang kami rasa tepat gitu untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Nah, itu yang kami siapkan gitu. Di antara nama yang muncul adalah tentu kader salah satu partai anggota KIM, yaitu Bang Ridwan Kamil gitu. Nah, ini yang kami munculkan gitu. Lalu kalau misalnya dalam perjalanan ternyata sosok beliau ini bisa menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung, ya bagi kami ini suatu hal yang sangat positif. Karena kan semakin banyak pihak yang bisa mendukung ya, semakin banyak elemen bangsa yang bisa mendukung, bagi kami ini akan sangat baik dalam perjuangan. Karena bagaimanapun perjuangan ini, kontestasi ini tentu tidak akan mudah. Kita butuh setiap kekuatan yang memungkinkan yang kita bisa miliki untuk memperjuangkan kemenangan ini gitu. Karena bagaimanapun kita punya idealisme yang baik, kita punya visi misi program yang luar biasa. Tetapi kalau calon yang kami usung ini tidak memiliki kans menang atau tidak bisa menang, tentunya visi misi dan program-program kami yang sangat baik ini tidak bisa diwujudkan gitu. Nah, ini yang mesti dicermati sama-sama. Jadi kalau misalnya kemudian beredar isu atau informasi akan ada kota kosong, ya kalau dari kami hari ini tidak ada upaya untuk mempersiapkan kota kosong itu. Yang kami fokuskan, kami menyiapkan calon pemimpin yang menurut kami sosok yang tepat untuk pemimpin Jakarta. Gitu. Baik, sebab terakhir memang PKS kan kemudian melantunkan ingin bergabung, ajak-ajak dong seperti itu ya. Ini kesannya kan memang mengajak PKS juga untuk bergabung dan meninggalkan Anies Baswedan seperti itu tanpa dukungan atau mencabut dukungannya. Nah, ini menguatkan bahwa memang seakan-akan ingin menyingkirkan Anies Baswedan lalu meninggalkan PDIP juga sendirian yang mungkin nanti harus berkoalisi dengan siapa supaya bisa mengusung nama begitu. Itu yang membuat kenapa jadi ini sangat kuat begitu, tentang kota kosongnya ini. Tapi apakah memang Partai Demokrat mendukung Cakadat Tunggal yang diusung Kimples melawan kota kosong? Ya, ini Mbak, lagi-lagi kata kuncinya adalah kami tidak ada nih upaya untuk melakukan agar namanya pertarungan nanti melawan kota kosong, nggak ada gitu. Tapi kalau kami Demokrat, ada sistem berjenjang dari bawah ya, dari struktur kami di bawah yang menyerap aspirasi masyarakat di bawah, lalu kemudian sampai di tingkat kecamatan Kota Madya ya, kalau di Jakarta ya. Kemudian dari Kota Madya kemudian disampaikan kepada pimpinan di tingkat provinsi, lalu kemudian digodok lagi dengan berbagai indikator ya, muncullah nama-nama, kemudian diusulkan ke DPP gitu. Nah, di DPP ini kemudian kita bahas, di Bapilu kita bahas, lalu bersama Ketua Umum, ya, juga para pimpinan, lalu bersama Majelis Tinggi Partai, karena bicara mengenai gubernur, dan wakil gubernur ini ranahnya Majelis Tinggi Partai gitu. Jadi secara berjenjang sudah dilakukan diskusi gitu, dan kemudian muncul beberapa nama yang menurut kami sangat layak pas gitu. Apalagi kita ingin agar bagaimana pembangunan Jakarta ini bisa sejalan gitu, bisa relevan ya dengan apa yang kemudian diperjuangkan Pak Prabowo dan Pak Gibran nantinya 2024-2029. Itu saja yang kami inginkan. Nah, muncullah nama-nama di antaranya Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian mohon maaf, tadi kan bicara mengenai teman PKS ya. Iya. Ya kalau menurut kami teman PKS ya mungkin bisa ditanyakan kepada teman PKS gitu ya. Kalau kami menghargai misalnya teman PDIP mau mengusung siapa, kami sangat hormat dan respect, silakan. Teman-teman PKS mau mengusung siapa silakan. Lalu misalnya ada teman-teman PAN misalnya, sempat kita diskusi ingin mengusung cawagupnya siapa. Kalau misalnya cagupnya Ridwan Kamil, kami juga punya calon jagoan nih untuk menjadi cawagup gitu. Ya kan? Tetapi kan semua masih cair, sangat terbuka. Karena bagi kami, kita cari formulasi yang paling pas, yang tepat untuk bisa memimpin Jakarta. Tentu kami harapkan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita bicara mengenai kota kosong, itu mungkin suatu keniscayaan. Kalau misalnya tadi gini loh Mas,
Jangan kemudian kok tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa kemudian berkoordinasi atau bisa merangkul partai politik, ya, atau mengumpulkan kursi untuk bisa maju, ya jangan kemudian juga menyalahkan pihak lain. Kami Demokrat juga sadar diri. Hari ini jumlah kursi kami berapa di Jakarta dan kami tahu diri. Posisi terbaik buat kami adalah cawagup gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya pun tidak bisa dapat, ya udah, yang penting calon yang kami usung bisa menang. Jadi namanya politik kan harus ada komprominya juga gitu, dan sadar diri dengan kemampuan kita. Ya kira begitu. Yang penting terbaiklah buat Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Apakah PDIP juga melihat hal yang sama seperti yang disampaikan tadi dari Mas Bang Herzaki? Ya, kalau kita mencermati tadi yang disampaikan Mbak Fia sebagai salah satu wajah perwakilan dari masyarakat pemilih muda di Jakarta, itu kan menganggap bahwa Jakarta ini satu etalase nasional yang penting dalam rangka melihat indikator demokrasi kita. Sehingga menjadi menarik sekali kalau akhirnya provinsi sekelas Jakarta kemudian hanya memuncul. Kami di PDI Perjuangan tentu menghargai langkah politik partai politik manapun untuk otonomi masing-masing parpol. Kami pun di PDI Perjuangan juga memiliki otonomi untuk mengusung nama. Dan hari ini concern kami sebenarnya adalah seharusnya di provinsi besar sekelas Jakarta itu harusnya ada kontestasi yang sehat. Karena bagaimana mungkin bicara tentang dialektika gagasan, bagaimana mungkin bicara tentang penajaman ide, bagaimana mungkin bicara tentang tesis, antitesis menjadi sintesis. Itu kalau tidak ada yang menjadi counter, artinya hanya satu orang saja bicara di pilkada, nanti bagaimana? Kita telah memiliki pengalaman sejarah di politik kita, di Makassar misalnya, karena itu tidak mencerminkan suara arus bawah dari masyarakat. Yang menang kota kosong, itu repot lagi nanti kalau kemudian itu terjadi. Karena Jakarta ini sangat kritis masyarakatnya. Maka selama masih ada waktu hingga hari ini, kami masih terus membangun komunikasi politik dengan banyak pihak, mitra-mitra kami, baik tokoh maupun partai politik yang lain, sebisa mungkin kita upayakan agar dapat mengusung calon. Karena yang menjadi catatan tentu Jakarta ini unik, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon sendiri tanpa melakukan kerjasama politik. Jadi sebenarnya bebannya kan bukan hanya di kami gitu, tapi ya di semua partai politik. Harusnya juga kalau memang ada nama-nama terbaik untuk bisa diusungkan, ya kenapa tidak? Hari ini kami masih melakukan itu, bahkan DPP partai punya 7 kader senior yang kami kemudian menjadi bagian dari komunikator kami ke partai-partai politik lain. Ada Pak Ahmad Basara, Pak Said Abdullah, dan banyak kader-kader lain, senior-senior partai yang melakukan komunikasi itu secara proaktif dengan untuk mengusung nama-nama. Karena kalau membaca survei misalnya, nama yang tertinggi itu kan malah sebenarnya Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil ketiga. Sehingga tentu menjadi menarik. Ini kan hasil survei, ini artinya ada kemudian harapan masyarakat di sana. Sehingga tentu saja kita mencermati itu dan kita akan mematangkan gagasan tentang itu. Itu Mas. Jadi kalau dari PDIP sudah ada nama belum kira-kira sekarang yang akan diumumkan? Karena waktunya sudah mepet ini. Ya, kalau ada nama memang kami sedang mematangkan. Pengumumannya sabar dulu, timing yang tepat akan disampaikan oleh Ketua Umum. Tapi yang penting kan kami tidak bisa mengusung sendiri. Maka harus ada partai politik lain misalnya yang mau untuk bekerja sama dengan kami. Apakah sudah ada partai lain yang dalam komunikasi? Kebesaran hati untuk tidak bergabung dengan kekuatan yang super besarnya Bang Zaki. Sehingga tentu saja ini tidak bisa PDI Perjuangan sendirian. Apakah ada partai politik yang mau? Secara komunikasi politik tentu berjalan terus. Tetapi persoalan nanti apakah bisa menjadi keputusan yang definitif itu tidak bisa kerja PDI Perjuangan sendiri. Saya rasa itu Mas. Berarti untuk Pak Anies masih ada kemungkinan ya untuk mengusung Pak Anies juga sebagai mungkin ya, nama Pak Anies itu dari awal menjadi salah satu nama yang diusulkan oleh DPD partai kami di Jakarta. Sehingga itu tentu menjadi pertimbangan beliau. Dan secara informal kan juga Pak Anies juga seringkali juga ngobrol dengan kami sepanjang Pilpres kemarin. Itu secara informal sering, sehingga buat kami ruang untuk diskusi itu masih bisa ada untuk Pak Anies. Tapi sebagai partai kader, kami juga tentu memiliki stok kader yang mumpuni di Jakarta. Sehingga variabel itu kita pertimbangkan semua. Itu Mas. Baik, saya langsung ke Pak Iwan Tarigan. Jadi bagaimana sejauh ini, apakah memang dari PDIP atau mungkin dari
mana partai lain yang kemudian sudah mulai colek-colek begitu untuk ayolah dengan kami begitu, ada nggak? Ya, terima kasih Mas David. Jadi harapan kita tidak ada kota kosong di DKI. Karena pertama, kita tidak memberikan ruang kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Menurut survei Kompas, kalau seandainya pilkada hari ini, hampir 40% itu menginginkan Bapak Anies menjadi Gubernur Jakarta. Untuk Pak Ridwan Kamil itu hanya 13% warga Jakarta yang ingin memilih Bapak Ridwan Kamil. Jadi itulah yang dibaca hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai ada cawe-cawe lagi untuk menekan-nekan partai lain, mengancam ya. Harapan kita ini kan partai masih banyak nih. Ya, yang jelas itu kan 3 kita ini sudah sepakat untuk mengusung Bapak Anies, baik itu PKS, Nasdem maupun PKB. Harapan kita dalam waktu dekat PDI juga akan merapat dengan kita karena kita terus melakukan komunikasi yang intens. Begitu juga Perindo dan PDI. Jadi harapan kita masih jauh lah. Tapi berarti bahwa ketiga partai tersebut masih firm mendukung Pak Anies begitu atau bagaimana? Sampai hari ini komunikasi kita 3 partai itu sudah tetap berjalan walaupun ada komunikasi yang miss ya, tetapi yang jelas 3 partai itu belum menarik dukungan, baik itu PKS, Nasdem maupun PKB. Di tingkat wilayahnya PDI pun melirik Pak Anies dan kita terus melakukan komunikasi. Oleh karena itu kita usahakan apapun yang terjadi kita harus mendorong Bapak Anies untuk maju menjadi calon gubernur minimal dulu sebelum memenangkan Pilkada Jakarta. Karena itu memang keinginan rakyat Jakarta. Karena tidak ada alasan untuk menahan karena secara kualitas, secara keinginan dan prestasi-prestasi dan juga banyak hal yang diberikan oleh Pak Anies kepada warga Jakarta yang dinilai sangat baik. Seperti itu, Mas David. Baik, saya ke Mas Adi. Mas, Anda melihatnya kalau tadi kan yang membuat Pak Erlangga turun itu pasti ini ada kekuatan besar gitu. Ada sebuah ada desain yang yang udah mateng gitu ya. Tetapi bagaimana dengan ini? Apakah memang Anda melihat kota kosong akan menjadi suatu keniscayaan dan ada orang yang mendesain ke arah ke situ, atau ini sebenarnya memang natural saja terjadi begitu? Ya, saya kira borong-memborong partai itu kan bagian dari strategi untuk memenangkan pertarungan. Saya kira kecenderungannya bukan hanya di Jakarta, di hampir semua provinsi dan kabupaten kota ada kecenderungan bagaimana mayoritas partai itu diborong sehingga kandidat yang dilawan itu adalah kota kosong. Karena menciptakan lawan kota kosong itu juga bagian dari strategi untuk memenangkan satu pertarungan. Nah, kalau terkait dengan ke Jakarta memang kemungkinannya 2. Pertama, memang yang potensial itu dilawan kota kosong dengan catatan Kim Plus itu bisa terwujud karena penantang tidak akan terjadi. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sekalipun tidak ada partai yang kemudian mampu mengusung melawan kubu Kim Plus, ada calon perseorangan yang sampai saat ini sebenarnya verifikasi faktualnya sepertinya dia akan lolos sebagai salah satu kontestan. Sekalipun misalnya tak ada partai yang kemudian bisa melawan kubu Kim Plus, tapi calon perseorangan ini kalau saya lihat verifikasi faktualnya, dukungan berupa KTP itu sudah melampaui 1 juta KTP yang saya kira itu juga sudah sebagai syarat untuk menjadi salah satu kontestan. Jadi melawan kota kosong rasanya sulit di Jakarta, karena ada calon perseorangan yang per hari ini aura politiknya memang sudah mulai kelihatan. Tapi ketika Ketua Umum Erlangga Hartarto ini mundur secara seketika, memang seakan-akan ada harapan bahwa muncul ya upaya-upaya dari partai politik yang lain, sekalipun itu bukan Anies Baswedan. Misalnya ini yang didesain adalah bagaimana antar kubu di internal Kim. Jadi Ridwan Kamil mungkin akan berhadapan-hadapan dengan calon yang juga akan diusung oleh internal Kim. Kan ada kesan bahwa memang di Jakarta ini asal bukan Anies, baik dari partai-partai non-Kim ataupun misalnya partai yang ada di Kim.
partai-partai non-Kim itu belakangan ini kan sikap politiknya agak berubah ke Anies Baswedan. Nasdem, PKB, PKS, apalagi PDIP ya, memang terkesan agak sedikit enggan untuk memberikan dukungan politiknya ke Ridwan Kamil. Ke Anies Baswedan maksud saya. Kalau kemudian tercipta Kim Plus, jangan-jangan nanti juga akan muncul kandidat yang menantang Ridwan Kamil dari internal Kim, tapi yang penting Ridwan Kamil, maksud saya yang penting Anies Baswedan itu nggak bisa maju. Ini yang juga mungkin ke depan akan bisa terjadi, kecuali memang partainya Mas Aryo Seno ini kemudian mampu meyakinkan PKB sehingga Anies bisa berlayar. Tapi kan orang juga bertanya, ini yang sebenarnya ditunggu ke depan bahwa PDIP dan PKB juga bisa membentuk satu poros politik yang juga akan menjadi penantang yang serius bagi. Oke, Mas Adi, sebentar. Tadi saya mau agak mundur sedikit yang Anda katakan tadi bahwa ada orang yang kemudian dari Kim sendiri lalu kemudian dimajukan untuk sebagai lawan tandingnya. Apakah ini maksudnya kotak kosong tapi yang diisi orang begitu maksudnya? Enggak Mas, kotak kosong itu ada dalam undang-undang. Jadi kalau tak ada calon yang diusung oleh partai politik dan yang calon cuma satu, maka itu disebut dengan calon tunggal. Dan iya, maksudnya jadi hanya untuk bayangan aja gitu supaya Mas Anies nggak maju begitu. Artinya hanya untuk mengisi di sini begitu. Apapun istilahnya, publik kan juga tahu bahwa calon perseorangan ini kan dalam banyak hal memang tingkat kemenangannya tak pernah ada secara signifikan 0,0 sekian persen. Hanya di Kota Makassar yang terbukti menang kan. Di tempat yang lain melawan calon perseorangan secara umum ya juga bisa dipastikan ya sulit untuk memenangkan pertarungan. Jadi ini yang saya kira memang untuk menghindari kota kosong di Jakarta ada kesan memang ada lawan yang cukup serius secara demokratis dimunculkan yaitu adalah calon perseorangan itu. Saya kira di situ Mas David. Baik, mungkin saya terakhir mau tanya juga ke Bang Herzaki nih ya Bang. Bang, jadi sudah fix mendukung Ridwan Kamil begitu ya. Sementara tiga ini yang untuk jadi plusnya ini kalau tadi dikatakan masih di antara begitu. Tetapi kalau dari Kim Plus sekarang saat ini kalau dilihat apakah memang sudah pasti akan mendapatkan dukungan dari tiga partai PKB, Nasdem dan juga PKS. Saya hanya mau minta terakhir aja apa kepastiannya, apakah sudah pasti dapat itu? Karena tadi kan dikatakan oleh Pak Iwan masih masih mendukung Anies lah, masih ada komunikasi begitu. Ya, kalau kami hari ini fokusnya adalah yang kami tahu teman-teman Kim. Kalau misalnya ada Kim Plus, ya mungkin ada lobby, ada negosiasi yang sedang dilakukan oleh mungkin teman-teman Golkar, Gerindra atau misalnya Mas Ridwan Kamil sendiri gitu. Ya. Kalau kami hari ini yang kami tahu yang mendukung misalnya Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil itu adalah teman-teman Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN. Nah, kami masih belum tahu nih. Oh, ternyata teman-teman Nasdem, PKB dan kemudian juga PKS ya mungkin bisa jadi nih sudah dalam pembicaraan ya, tetapi kan kalau kami kan saat ini fokusnya adalah bagaimana mencari siapa cagup dan cawagup gitu. Mungkin ada teman-teman yang juga kemudian ada yang misalnya kan begini, Pak Ridwan Kamil ini kan kadernya Golkar. Jadi mungkin kan wajar saja kalau ada partai yang ingin mendukung Pak Ridwan Kamil, ya mereka datangnya ke Golkar, kan begitu. Nah, kan gitu. Nah itu yang kami tahu gitu. Hari ini yang pasti kami Demokrat terbuka jika ada partai-partai lain yang juga ingin mendukung Bang Ridwan Kamil ataupun calon-calon yang lain. Kalau hari ini Demokrat sendiri ya kita belum mengumumkan sebenarnya secara resmi siapa yang kami dukung di Jakarta. Karena kalau kami Mas Ahaye itu ketum kami selalu satu paket. Sudah ada cagup, sudah ada cawagup atau sudah ada bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota baru kami umumkan. Nah, jadi sampai per hari ini kami belum mengumumkan siapapun yang akan kami dukung karena kami masih menunggu formulasi siapa cagup dan siapa cawagupnya. Tapi yang pasti Pak Ridwan Kamil itu adalah salah satu calon terkuat yang rencananya akan kemungkinan besar bisa kami usung. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bang Herzaki, terima kasih Mas Seno sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Iwan. Sukses selalu untuk Cakada kali ini. Selamat malam, salam sehat. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Diduga dihalangi oleh oknum penyidik Polda Jawa Barat, keluarga salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar.
Keluarga menjelaskan ada oknum kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, namun belum ada tanggapan. Nah, itu langsung pencabutan kuasa juga tanpa pengetahuan saya dan keluarga. Oh gitu. Ya. Tiba-tiba udah dicabut. Ya, itu juga nggak bertemu sama saya sama keluarga, nggak ada udah ada aja. Tiba-tiba dari Polda gitu. Dari Polda. Nah, saya keluarga juga nggak pernah ngobrol dan bertemu. Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ke-7 terpidana tersebut divonis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan memenuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa 13 Agustus besok. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Barreskrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aep dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu. Namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan, seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar tim kuasa hukum Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi membuktikan Eki adalah anak kandungnya. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Meski Ibtu Rudiana tak hadir, namun sumpah pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan, lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin 7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Meski tidak memengaruhi proses hukum, namun sumpah pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.